Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan perolehan dan pelepasan aset tetap. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Lutfia Lazwar Akmal, Dini Wulandari, dan Raden Putri Sania Kabisa Makarina. Langsung saja kita simak pemaparan materinya. Nah, apa sih yang disebut aset tetap itu? Aset tetap adalah aset yang dimiliki perusahaan yang mempunyai umur ekonomis lebih dari 1 tahun yang digunakan untuk operasional perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Salah satu aset yang mempunyai pengaruh terhadap kegiatan operasional perusahaan adalah aset tetap, karena aset tetap yang dimiliki perusahaan akan menunjang perusahaan dalam mencapai keberhasilan kegiatan operasional perusahaan itu. Berikutnya adalah karakteristik aset tetap. Yang pertama, dimiliki untuk dipergunakan dalam operasional dan tidak untuk dijual kembali. Yang kedua, aset-aset tersebut bersifat jangka panjang dan biasanya bisa disusutkan. Lalu yang ketiga adalah aset-aset tersebut memiliki bentuk fisik. Lalu, aset tetap dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Aset tetap berwujud adalah aset tetap yang mempunyai bentuk fisik yang dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Contohnya, kendaraan, mesin, gedung, tanah, peralatan, dan lain-lain. Lalu aset tetap tidak berwujud. Aset tetap tidak berwujud adalah aset tetap yang tidak mempunyai wujud fisik yang memberikan manfaat bagi operasional perusahaan, berupa hak-hak istimewa yang dijamin oleh undang-undang. Contohnya hak merek, hak paten, dan lain-lain. Aktiva tetap biasanya dicatat sebesar harga perolehan. Lalu harga perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dikeluarkan untuk mendapatkan suatu aktiva tetap pada saat perolehan sampai aktiva tersebut siap digunakan. Jadi, harga perolehan aset tetap itu diperoleh dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Berikutnya adalah perolehan aset tetap. Terdapat beberapa cara untuk memperoleh aset tetap, di antaranya pembelian secara paket, sewa guna usaha, perolehan dengan penerbitan surat berharga, dari sumbangan dan penemuan, pembayaran yang ditangguhkan, pertukaran aset non-moneter, membuat mandiri, dan akuisisi perusahaan secara keseluruhan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut dari poin-poin perolehan aset tetap. Yang pertama, pembelian secara paket. Jika pembelian dilakukan dengan paket, maka aset tersebut harus dicatat secara terpisah, yaitu dengan mengalokasikan setiap aset tersebut. Jadi maksudnya meskipun pembeliannya secara paket, misal membeli aset tanah dan bangunan secara paket, tetapi dicatatnya itu harus masing-masing, misalnya harga perolehan tanah berapa, harga perolehan bangunannya berapa. Agar lebih paham, mari langsung ke contoh soalnya. Tanah, bangunan, dan peralatan dibeli dengan harga $160.000. Maka dicari jurnalnya. Karena menurut penjelasan tadi, pembelian secara paket, meskipun dibeli secara paket, namun dicatatnya itu di jurnalnya harus masing-masing harga perolehannya. Maka kita harus mencari harga perolehan dari setiap aset. Caranya adalah sebagai berikut. Untuk mencari harga perolehan setiap aset, maka kita harus mengetahui harga pasar dari setiap asetnya. Nah, di soal ini telah diketahui bahwa harga pasar tanah 56.000, harga pasar bangunan 120.000, harga pasar peralatan 24.000 yang ditotalkan menjadi 200.000. Lalu, cara mencari harga perolehan untuk tanah yaitu harga pasarnya 56.000 dibagi total harga pasar
200.000 dikali total harga pembelian seluruh aset 160.000 dijumlahkan menjadi 44.800. Berikutnya harga perolehan bangunan, harga pasarnya 120.000 dibagi total harga pasar 200.000 dikali 160.000 menjadi 96.000. Berikutnya harga perolehan peralatan, harga pasarnya 24.000 dibagi total harga pasar 200.000 dikali 160.000 menjadi 19.200. Maka jurnalnya, karena tadi dicatatnya harus masing-masing, maka tanah di debit 44.800, bangunan di debit 96.000, peralatan di debit 19.200, dan kas di kredit 160.000. Pembayaran yang ditangguhkan. Perolehan aktiva ini bisa sebagian atau seluruh perolehan aktiva. Pembayaran dilakukan pada tanggal tertentu di masa yang datang atau rangkaian pembayaran pada jangka waktu tertentu dan bunga yang dikenakan terhadap saldo yang belum lunas diakui sebagai beban. Usaha kontrak di mana satu pihak penyewa diberikan hak untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh pihak lain, yaitu pihak yang menyewakan untuk suatu periode tertentu. Tukaran aset non-moneter. Aktiva yang diperoleh dengan cara ditukar dengan aset non-moneter, maka aset yang baru harus dinilai berdasarkan harga pasar dari aset yang diserahkan, mana yang lebih jelas ditentukan. Dengan penerbitan surat berharga, jika nilai pasar dari suatu berharga dapat ditentukan, nilai tersebut akan dikenakan pada aset, tapi jika nilai pasarnya tidak diketahui, maka nilai pasar dari aset yang akan digunakan. Contoh, perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham biasanya dengan nominal 1. Untuk memperoleh sebidang tanah, harga pasar saham tersebut adalah 45 per lembar. Jurnalnya seperti ini. Land 45.000 di debit, common stock 1.000 di kredit, paid in capital 44.000 di kredit. Aset yang digunakan sendiri dicatat sebagai harga perolehan termasuk semua pengeluaran yang dikeluarkan untuk membuat aset dan membuatnya untuk siap digunakan. Beberapa pertimbangan dalam menentukan biaya untuk aset yang dibangun sendiri adalah biaya overhead yang dibebankan pada pembuatan, penghematan atau kerugian dari aset yang dibangun sendiri, bunga selama periode pembangunan. Atau penemuan, aset yang diperoleh melalui sumbangan dicatat sebesar nilai pasar wajarnya dan sumbangan ini diakui sebagai keuntungan saat diterima. Contoh, land 400.000, building 1 juta, gains jadi 1.400.000 di kredit. Pelepasan aset tetap. Pelepasan aset tetap ini dikarenakan masa manfaat yang dimiliki suatu aset mengalami penyusutan yang nantinya dapat mengurangi nilai dari aset tersebut bahkan sampai tidak memiliki nilai dan kehilangan dari kegunaannya. Nah, ketika aset tersebut mengalami hal seperti itu, biasanya perusahaan akan melakukan pelepasan aset tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengalami keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan aset tetap ini, yang nantinya besaran selisih antara jumlah hasil pelepasan dengan perolehan aset tadi akan dicatat dan dimasukkan ke dalam laba rugi. Tujuan pelepasan aset tetap. Ketika perusahaan telah melepas aset tetapnya, maka perusahaan wajib mencatat pelepasan tersebut agar rekening-rekening yang berhubungan dengan aset tetap dapat menyajikan informasi mengenai perolehan harga aset tetap, akumulasi penyusutan aset tetap, dan nilai buku aset tetap, sehingga apa yang dicatat dalam buku atau apa yang tercatat akan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selanjutnya ada 3 cara pelepasan aset tetap. Yang pertama, pembuangan. Pelepasan ini dapat dilakukan apabila aset tersebut tidak berguna lagi bagi perusahaan serta tidak memiliki nilai jual. Pelepasan aset dengan cara ini tidak akan menimbulkan keuntungan ataupun kerugian yang harus diakui dalam catatan akuntansi karena aset telah disusutkan secara penuh dan tidak memiliki nilai sisa. Lalu yang kedua dengan cara penjualan. Pada pelepasan ini, aset sudah tidak digunakan lagi perusahaan, tetapi
tetapi masih memiliki nilai sisa, maka aset tersebut dapat dijual. Pada cara ini, perusahaan akan mengalami keuntungan ketika dijual di atas nilai buku atau perolehan. Namun, jika penjualan tersebut sama dengan atau kurang dari nilai buku tadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Dan yang terakhir adalah cara pertukaran aset. Cara ini dilakukan dengan cara menukar aktiva lama dengan aktiva baru dengan mempertimbangkan harga pasar aktiva lama. Pertukaran dapat dilakukan pada aset sejenis maupun aset tidak sejenis. Nilai tukarnya pun dapat lebih rendah maupun lebih tinggi dari nilai buku aktiva tetap yang sebelumnya. Nilai yang tersisa atau jumlah terutang atas transaksi pertukaran ini dapat dibayar secara tunai atau dicatat sebagai kewajiban. Selanjutnya, kita akan masuk ke contoh dari setiap cara pelepasan aset. Yang pertama, contoh untuk pelepasan aset dengan cara dibuang. Terdapat dua cara, yaitu yang pertama ketika aset tersebut telah disusutkan secara penuh. Kita dapat langsung menjurnalnya. Sebagai contoh, sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 5 juta telah disusutkan sepenuhnya pada akhir periode. Pada awal Februari, mesin tersebut dibuang. Jurnal untuk mencatat pembuangan aktiva tetap ini adalah kita dapat langsung menjurnalnya dengan cara mendebit akumulasi penyusutan dan mengkredit peralatan dengan masing-masing nominalnya 5 juta. Lalu, yang kedua adalah ketika aset tersebut belum disusutkan secara penuh. Sebagaimana contoh, sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 3 juta disusutkan dengan tarif tahunan garis lurus 10%. Setelah ayat jurnal penyesuaian akhir Desember 2019, saldo akumulasi penyusutan peralatan sebesar 2 juta, sehingga masih ada nilai buku sebesar 1 juta. Kemudian pada awal Maret 2020, peralatan tersebut dibuang atau dihapuskan. Jurnal untuk kasus ini adalah sebelum perusahaan menghapuskan peralatan tersebut, perusahaan harus terlebih dahulu menjurnal beban penyusutan dari awal tahun, yaitu Januari sampai tanggal penghapusan aset tersebut, yaitu di awal Maret, dengan rumus harga beli dikali tarif garis lurus yaitu 10% dikali jumlah bulan dari awal tahun sampai dengan tanggal penghapusan dibagi 12. Dengan memasukkan data 3 juta dikali 10% dikali 3 bulan ini kita dapat dari bulan Januari, Februari, dan Maret yang nantinya akan kita bagi 12. Maka didapatkanlah beban penyusutan 75.000 yang nantinya akan kita jurnal di debit, dan untuk kreditnya adalah akumulasi penyusutan. Setelah menghitung beban penyusutannya, kita dapat menjurnal untuk pelepasan asetnya dengan cara mendebit akumulasi penyusutan sebesar 2.075.000 yang didapat dari saldo akumulasi penyusutan di bulan Desember ditambah dengan akumulasi penyusutan di 3 bulan tadi. Lalu mendebit kerugian atas pelepasan sebesar 925.000. Kerugian ini didapat dari pengurangan akumulasi penyusutan dengan peralatannya. Kemudian yang terakhir adalah mengkredit peralatan sebesar 3 juta. Yang kedua, contoh pada pelepasan aset dengan cara penjualan. Sebuah peralatan yang dibeli dengan harga 3 juta disusutkan dengan metode garis lurus sebesar 10% setiap tahunnya. Peralatan tersebut dijual secara tunai pada akhir tahun keempat pemakaiannya. Saldo akumulasi penyusutan pada saat penjualan terjadi adalah 2.400.000 dengan nilai buku peralatan tersebut adalah 600.000. Pada pelepasan ini ada 3 kondisi yang kemungkinan akan dihadapi perusahaan. Kondisi pertama, ketika harga jual seharga nilai buku, maka jurnalnya adalah kas 600.000 di debit, akumulasi penyusutan sebesar 2.400.000 di debit,
dan peralatan sebesar 3 juta di kredit. Kondisi kedua, ketika harga jual di bawah nilai buku. Dengan semisal harga jualnya adalah 400.000, maka jurnalnya adalah kas 400.000 di debit, akumulasi penyusutan sebesar 2.400.000 di debit, kerugian atas penjualan aktiva tersebut sebesar 200 di debit dan kreditnya adalah peralatan sebesar 3 juta. Dan kondisi terakhir adalah ketika harga jual di atas nilai buku. Misalnya, harga jualnya adalah 800.000, maka jurnalnya adalah kas 800.000 di debit, akumulasi penyusutan dengan nominal 2.400.000 di debit, kemudian peralatan sebesar 3 juta di kredit, serta keuntungan atas penjualan aktiva 200.000 di kredit. Lalu materi terakhir adalah contoh pelepasan dengan cara pertukaran. Perusahaan menukar mesin lama yang dimiliki dengan mesin baru. Mesin lama diperoleh perusahaan dengan harga 50 juta, yang kemudian akan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dari mesin tersebut sebesar 25 juta, sedangkan untuk harga mesin yang baru didapatkan perusahaan dengan harga 55 juta. Kemudian perusahaan mengeluarkan kas sebesar 32 juta. Dalam kasus tersebut, perusahaan mengalami kerugian atas pertukaran sebesar 2 juta. Kerugian tersebut didapatkan perusahaan karena perusahaan mengeluarkan total sebesar 57 juta, sedangkan harga mesin barunya hanya sekitar 55 juta. Maka jurnal yang akan dicatat adalah mesin baru 55 juta di debit, akumulasi penyusutan 25 juta di debit, kerugian atas pertukaran mesin 2 juta di debit, mesin lama 50 juta di kredit, dan kas 32 juta di kredit. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas partisipasi teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.